Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih. Semoga hari ini kita semua merasakan sehat. Selamat berjumpa di pagi yang indah karunia Tuhan hari ini. Kamis 28 Juli 2022. Seperti biasa dari Gereja Bukit Sion Makale, kami akan membagikan firman Tuhan yang mengacu pada renungan harian Gereja Toraja. Pada hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai yang ke-32. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kami datang bersyukur dan memuliakan namamu untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Kami mau melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini Tuhan, namun sebelumnya kami merasa bahwa kami memerlukan Tuhan. Dan kami rindu untuk disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu. Olehnya itu Tuhan, kuasai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirman-Lah, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini yaitu manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pada saat ini, kita akan merenungkan di bawah tema yaitu manusia baru. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, sebuah pertanyaan datang kepada kita.
yaitu sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Jawabannya pasti berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun, ada yang sejak lahir sudah menjadi Kristen karena ibu bapaknya adalah seorang Kristen. Tetapi ada juga yang baru beberapa saat yang lalu mengenal kekristenan. Namun, tidaklah cukup hanya menjadi seorang Kristen jika tidak disertai dengan perubahan hidup yang nyata. Ketika mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, berarti kita juga bersedia untuk mengubah pola hidup kita dari yang lama atau sebelum kita mengenal Tuhan menjadi pola hidup yang baru, yaitu setelah kita mengenal Tuhan. Kristen bukanlah hanya sebagai label kita, tetapi status ini merupakan panggilan Tuhan berdasarkan rencananya. Tuhan ingin agar kita menghidupi panggilan tersebut dengan hidup bertumbuh di dalam Tuhan dan menjalani hidup ini sesuai dengan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Untuk itulah Paulus dalam pembacaan kita menasihatkan tentang cara hidup orang percaya. Kita menyebutnya sebagai manusia baru karena ada pembaharuan yang terjadi dalam diri kita. Dengan tegas Paulus mengatakan bahwa hendaknya setiap kita jangan hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi kita tidak demikian. Karena kita sudah mengenal Tuhan. Dalam ayat 22 dikatakan, kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menanggalkan berarti mengeluarkan dan tidak memakai lagi karena digantikan yang baru. Sama seperti kalau kita menanggalkan pakaian kita yang kotor, kita mengeluarkannya dan menggantikannya dengan pakaian yang baru. Yang kotor itu tidak kita kenakan lagi, tetapi yang kita kenakan adalah pakaian yang bersih. Manusia baru harus menjauhi dusta dengan berkata jujur. Manusia baru tidak berkata kotor. Manusia baru harus menggunakan kata-kata yang baik yang dapat membangun orang lain, bukan menggunakan kata-kata yang justru melemahkan orang lain. Bahkan kadang biasa disebut bahwa kata-katanya itu membunuh karakter orang lain. Tidaklah demikian seorang manusia yang baru. Manusia yang baru hendaknya juga mampu mengendalikan amarah. Dalam pembacaan kita disebutkan bahwa hendaknya ketika seseorang marah itu, jangan amarahnya itu ditahan atau disimpan sampai matahari terbenam. Jadi kalau seseorang marah, jangan itu disimpan-simpan, karena itu dapat menimbulkan sebuah dosa. Manusia baru juga tidak boleh mencuri. Jika mungkin lalu ada yang mencuri, nah ketika menjadi seorang yang dikatakan manusia baru, maka itu tidak boleh lagi dilakukan. Juga manusia baru tidak boleh mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa jika kita mendukakan Roh Kudus, maka itu adalah perbuatan yang tidak dapat diampuni. Tetapi apa yang perlu kita kerjakan adalah hendaknya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Juga kita harus menjauhi segala yang dapat merusak karakter dan pertumbuhan rohani kita, atau yang mungkin bisa menghilangkan damai dan sukacita dalam hati dan kehidupan kita. Hendaknya kita hidup ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Pengampunan telah kita terima dari Tuhan, maka dari itu kita juga harus saling mengampuni di antara sesama kita.
Mari membiarkan Roh Kudus yang mengerjakan karya pembaharuan dalam kehidupan kita, agar kita dimampukan untuk mengerjakan tugas-tugas kita sebagai manusia yang baru. Bukan hanya kita disebut sebagai Kristen KTP saja, atau identitas yang lain kita menggambarkan bahwa kita ini adalah seorang Kristen, tetapi juga dalam praktek hidup kita mencerminkan kehidupan yang sudah mengenal Kristus. Sehingga dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, dari tindakan kita sebagai manusia yang baru, kita mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, yang akan menjadikan kami berlaku sebagai manusia yang baru, yang menanggalkan manusia yang lama, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini. Kau memberkati kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas yang Tuhan telah kurniakan. Kiranya Tuhan memampukan untuk kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, perenungan kita pada saat ini. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin.